Tuhan, Tuhanku, kami menanti Ramadan anugerah, berilah agar hati kami segar, senang dan cerah. Tuhan hadirlah di sini, kami mohon padamu, nyalakanlah hati kami oleh api kasih-Mu menanti. Dan diagungkan. Urapi hambamu yang sudah kau persiapkan, Pendeta Bas, kiranya kau pakai menjadi hamba yang setia, yang melayani lebih sungguh, lagi menyampaikan isi hatimu Tuhan. Berkati kami semua, kami peraskan doa ini hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih Pak Pendetaku. Angkat belum dengan firman Tuhan, kita angkat pujian. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku di tengah gelombang dunia menakutkan. Hatiku tetap tenang teduh, tiap langkahku Tuhanlah yang memimpin, ke tempat tinggiku dihantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Di waktu imanku mulai lemah, dan bila jalanku hampir sesat, ku pandang sinar kasih-Nya yang cerah. Ku senang sebab Tuhan dekat, tiap langkahku Tuhanlah yang memimpin, ke tempat tinggiku dihantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Di dalam senang atau gembiraku, ku pinta Tuhanku selalu serta, agar aku tak hilaf dan terlupa. Tuhanlah pemilik hidupku, tiap langkahku Tuhanlah yang memimpin, ke tempat tinggiku dihantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Setiap langkah kita diatur oleh Tuhan, dan Tuhan yang memberikan jalan yang terbaik bagi anak-anaknya. Jika iman kita mulai lemah dan jalan kita hampir sesat, sinar sabdanya begitu sangat luar biasa, menyenangkan kita, mendekatkan kita pada Tuhan. Ketika di dalam senang atau gembira, kita minta Tuhan selalu memberkati, sehingga kita tidak khilaf dan terlupa. Karena Tuhan pemilik hidup setiap kita umat percaya. Saya silakan hambanya untuk menyampaikan firman Tuhan. Pendeta Bas. Ya, silakan waktu dan tempat hambanya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Baik Pak, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di dalam surga,
Kami sungguh bersyukur pada saat ini atas kesempatan yang Tuhan berikan buat kami. Dan saat ini Bapa, kami mohon bimbingan Tuhan buat setiap kami melalui kuat kuasa Roh Kudus-Mu. Mari berkati setiap kami, urapi kami, layakan kami, kuduskan kami Tuhan, agar kami berkenan di hadapan-Mu dan kami boleh dengarkan firman-Mu Tuhan, menguatkan iman percaya kami. Berkati hamba-Mu, berkati setiap kami yang ada di ruang Zoom pada saat ini tanpa kecuali. Kami rindu jamahan dan lawatan Tuhan. Berkati setiap sarana dan prasarana yang kami gunakan. Semua itu Tuhan bagi kemuliaan nama Tuhan. Khususnya sinyal internet ya Bapa, kami berdoa kiranya Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan, berikan kami telinga seorang murid dan hati seorang hamba yang siap diajar oleh firman-Mu, lebih-lebih di dalam kami melakukan firman-Mu. Segala intervensi, kuasa kegelapan, roh jahat yang mencoba-coba mengganggu hati kami, pikiran kami patahkan, kami hancurkan hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Kami rindu firman-Mu Tuhan berfirman bagi setiap kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Ya, shalom buat kita semuanya. Shalom. Ya, baik, puji Tuhan. Ya, pertama-tama kita bersyukur kepada Tuhan pada saat ini kita kembali beribadah kepadanya meskipun masih melalui Zoom. Ya, terima kasih buat Bapak Pendeta sebagai pembina dari Family Ministry ini. Kiranya Tuhan memberkati dan semua Bapak Ibu yang ada di ruang Zoom. Baik, pada kesempatan ini kita akan mempelajari firman Tuhan yang berjudul Iman yang mengalami pertolongan Tuhan. Sekali lagi, iman yang mengalami pertolongan Tuhan. Dasar firman Tuhannya itu terambil dari Matius 15 ayat 21 sampai ayat yang ke-28. Sekali lagi di dalam Injil Matius pasal 15 ayat 21 sampai ayat yang ke-28. Saya akan bacakan sendiri dan Bapak Ibu boleh mengikuti di rumah masing-masing dengan judul Perempuan Kanaan yang percaya. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi, ia mengikuti kita," dengan berteriak-teriak. Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Sedemikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bila kita memperhatikan baik-baik konteks ini setelah di mana Tuhan Yesus terjadi perdebatan dengan orang-orang Farisi, ahli Taurat tentang istiadat Yahudi, dan pada saat itu ketemulah Tuhan Yesus dengan seorang wanita atau perempuan Kanaan. Ini kisah yang sangat luar biasa. Nah, sebelumnya saya akan share bahan. Pak, apakah saya sudah dikasih co-host ya Pak? Oke, makasih ya Pak. Baik.
Temanya iman yang mengalami pertolongan Tuhan. Nah, sebelum kita masuk lebih dalam, terlebih dahulu kita akan melihat arti dari iman. Ya, tentunya sudah pernah kita dengar ya. Ya, apalagi di dalam Ibrani 11 ayat 11 di sana juga dijelaskan arti iman. Tetapi saya coba untuk menyampaikan kepada kita arti iman. Dalam bahasa Yunani dia pakai kata pistis. Artinya kepercayaan atau keyakinan. Hal ini menegaskan suatu iman yang aktif dan menghasilkan perbuatan. Jadi iman yang sejati itu, iman yang Tuhan inginkan itu bukan iman yang pasif, tetapi iman yang aktif dan menghasilkan perbuatan. Itu sebenarnya iman yang sesungguhnya, bukan hanya sekedar percaya. Lalu dalam bahasa Ibrani, emunah, artinya kepercayaan atau keyakinan. Hal ini dikaitkan dengan kesetiaan dan kepatuhan kepada Allah. Tadi bicara masalah aktif, lalu menghasilkan perbuatan, terus ada kesetiaan, ada kepatuhan, ada ketaatan. Jadi sebagai orang yang beriman, maka hal itu akan terlihat dari kehidupan sehari-hari. Jadi sebenarnya tanpa kita banyak bicara, orang akan melihat cara hidup kita, maka orang akan menilai bahwa kita itu orang yang beriman. Jadi percuma bila kita berkata saya orang yang beriman, saya orang percaya, saya orang beragama, tetapi kehidupan hari-harinya tidak berbanding lurus. Ya, bisa terjadi kontradiksi. Dia berkata orang yang beriman, tetapi imannya itu tidak terlihat. Itu hanya bersifat agamawi. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita belajar dari seorang perempuan Kanaan. Bagaimana dia memiliki iman yang mengalami pertolongan Tuhan. Nah, bagaimana caranya memiliki iman yang mengalami pertolongan Tuhan? Yang pertama adalah memiliki iman yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan. Ayat 21 sampai ayat yang ke-24. Sekali lagi, cara yang pertama agar kita memiliki atau mengalami iman yang di mana ada pertolongan Tuhan di sana. Harus memiliki iman yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan. Ayat yang ke-21, lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi, ia mengikuti kita," dengan berteriak-teriak. Ayat 24, jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Nah, kita tahu daerah Tirus dan Sidon ini daerah di mana penyembahan berhala. Mereka itu tidak tergolong orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Tetapi ada suatu kejadian yang sangat luar biasa, yang sangat menarik perhatian kita. Ini menjadi contoh teladan buat kita. Dari seorang perempuan Kanaan ini, meskipun dia tidak terhitung, tetapi dia memiliki iman yang begitu luar biasa. Iman yang sejati, iman yang kuat, percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Ya, ada poin penting di sini, dia berkata di sana, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud." Ini tidak semuanya orang bisa memanggil seperti itu. Tidak sembarangan. Tetapi wanita ini, dia memiliki sebuah kepercayaan yang sungguh-sungguh bertolak dari iman.
di mana iman itu suatu kepercayaan, walaupun dia tidak melihat tetapi dia percaya. Nah, ini iman yang sungguh-sungguh percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Ini sudah menjadi contoh yang real, ya, yang nyata buat kita. Jadi sungguh ironis bila ada di antara manusia saat ini, terkhusus bagi umat Kristiani yang masih meragukan ketuhanan Yesus. Sungguh ironis, tetapi wanita ini sungguh luar biasa. Ini suatu pengetahuan yang begitu dalam. Dia betul-betul mempercayai bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Yesus itu adalah anak Daud. Ya, ini menunjukkan bicara masalah Mesias, seorang raja, seorang pribadi yang sanggup menolong. Itu sebabnya dia tidak segan-segan untuk mengungkapkan pertolongannya kepada Yesus. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tetapi ini menjadi sebuah perenungan buat kita. Ya, wanita ini kan memiliki pergumulan yang begitu dalam karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Wow, tentunya wanita ini sudah mencari dukun, udah mencari tempat-tempat untuk berobat, tidak ada jalan keluar, tidak ada pertolongan. Tentunya dalam kehidupan kita juga sudah meminta tolong, sudah ke sana ke sini, tetapi tidak ada pertolongan. Satu-satunya pertolongan kepada Tuhan. Sama halnya ketika Musa memimpin bangsa Israel ketika menyeberang Laut Teberau. Di belakang ada tentara Mesir yang mengejar mereka. Kiri kanan tidak ada perjalanan, tidak ada jalan keluar. Di depan ada laut, tidak mungkin mereka bisa terbang tiba-tiba. Pertolongan satu-satunya dalam mereka melihat ke atas, mengangkat tangan dan berseru, Tuhan tolong kami. Dan pada saat itu Tuhan menolong mereka. Dan di sini Yesus tidak langsung menjawab. Ya, tetapi disinilah kita belajar bagaimana pribadi wanita ini memiliki iman yang begitu kuat. Kan di situ, tetapi Yesus tidak menjawab. Nah, perempuan Kanani bukan orang Israel atau Yahudi. Maksudnya suatu bangsa yang tidak percaya kepada Tuhan, melainkan penyembah berhala. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sekali lagi istilah anak Daud maksudnya Mesias. Ya, Mesias yang menunjukkan bahwa Yesus itu adalah raja yang memang sebagai pribadi yang sanggup menolongnya. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kata percaya di dalam bahasa Inggris ada dua. Yang pertama adalah belief. Artinya percaya dari sisi luar saja, atau kadar percayanya itu biasa saja. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam kita mempercayai Tuhan tidak cukup hanya kata orang atau hanya ungkapan bibir saja. Yang penting saya menjadi Kristen. Saya lahir dari keturunan Kristen. Kakek nenek saya Kristen. Cukup. Tidak cukup sampai di situ Bapak Ibu. Kita harus memiliki yang namanya trust. Artinya kadar percayanya itu lebih dalam dan timbul karena ada hubungan dekat atau mempercayai sepenuhnya. Trust ini di mana kita mempercayai sepenuhnya Tuhan itu, atau mempercayakan hidup kita kepada Tuhan, dan Tuhan itulah yang memimpin kehidupan kita. Tuhan itulah yang bertahta dalam hati kita. Itulah yang namanya trust. Tidak ada keraguan sama sekali. Dia betul-betul percaya bahwa Tuhan itu sanggup menolongnya. Kalaupun Tuhan tidak menolong dia pada saat itu, dia tetap percaya Yesus itu adalah Tuhan. Ini sungguh luar biasa. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau ada pergumulan kita saat ini, kita berseru-berseru,
seolah-olah tidak ada jawaban. Di sini kan Tuhan tidak menjawab wanita itu. Dia mengalami tantangan luar biasa. Murid-murid juga mengusirnya. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang terkasih, terkadang dalam kehidupan ini ketika kita menghadap Tuhan, bahkan di dalam melayani, ada tantangan. Ada pergumulan yang kita sudah berdoa cukup lama, seolah-olah surga diam. Tuhan tidak mendengar. Bahkan banyak orang yang mungkin mencibir kita, menyudutkan kita. Kamu mungkin banyak dosanya. Kamu kurang beriman. Tapi kita belajar dari wanita ini. Dia tetap percaya. Dia tetap trust kepada Yesus Kristus. Dia tidak putus asa. Meskipun pada saat itu dia tidak langsung dijawab. Jadi kita butuh seperti ini iman yang dimiliki oleh wanita ini. Jadi perempuan ini sangat percaya bahwa Yesus itu Tuhan yang sanggup menolong dia dan menyembuhkan anaknya yang kerasukan. Oleh karena itu mari kita jadi orang Kristen yang trust kepada Tuhan, jangan hanya believe. Kita ingat kisah Daniel pasal 3 ayat 14 sampai 18. Di mana mereka betul-betul percaya kepada Tuhan. Ya, Sadrak, Mesak, Abednego, walaupun mereka mau dikasih di dalam perapian, tapi mereka tetap berkata, kami tetap percaya kepada Tuhan, kepada Allah kami. Kalaupun kami tidak ditolong pada saat itu, kami tetap percaya kepada Tuhan. Nah, ini suatu kepercayaan yang begitu kokoh di dalam situasi dunia yang tidak menentu ini. Mari jangan sampai kadar kepercayaan kita itu kepada Tuhan berkurang. Apapun yang terjadi, sekali Yesus, selamanya Yesus. Yang percaya katakan amin. Bisa berikan jempolnya. Kita harus betul-betul percaya kepada Tuhan. Apapun yang terjadi. Yang kedua, cara untuk mengalami iman yang di mana ada pertolongan Tuhan, memiliki iman yang teguh. Sekali lagi, memiliki iman yang teguh. Ayat 25 sampai ayat yang ke-28, firman Tuhan berkata demikian. Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, Tuhan, tolonglah aku. Tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Wow, ini kata-kata yang kalau kita dengar sekilas, Tuhan Yesus ini kasar banget ya. Kok bisa manusia disamakan dengan anjing? Tapi sebenarnya bukan seperti itu maksud Tuhan. Nanti ada tafsiran di luar sana, ada mungkin penilaian Yesus mereka aja, Tuhan mereka aja begitu kasar. Tidak demikian. Respon dari wanita ini sungguh luar biasa. Kata perempuan itu, benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Sampai di situ Bapak Ibu. Nah, tadi di awal ketika dia berseru kepada Tuhan, kasihanilah aku, Tuhan, anak Daud. Tuhan Yesus diam. Murid-murid mengusirnya. Nah, wanita ini tidak berhenti, tidak putus asa, tidak kecewa. Tetap dia mendekati Tuhan. Ayat 25, tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah maksudnya menyembah dia, menyembah Tuhan sambil berkata, Tuhan tolonglah aku. Wow, keren banget ini. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, bagaimana respon kita selama ini kalau kita berdoa lalu tidak ada jawaban? Apakah kita terus berdoa atau kita mundur, mulai malas? Tapi di sini kita belajar dari seorang wanita ini yang tidak terhitung. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, mungkin kita di gereja
termasuk pribadi yang mungkin tidak terhitung. Ya, itu sebabnya di dalam gereja Tuhan saya sering menekankan jangan ada perbedaan di dalam gereja. Jangan ada kelompok, ini kelompok orang kaya, ini kelompok orang miskin. Ini kelompok pembantu rumah tangga, ibadah khusus rumah tangga. Maksud saya begini, ada pernah cerita bahwa ada ibadah khusus pembantu rumah tangga, tidak boleh dicampur dengan jemaat yang lain. Saya pikir ini bukan gereja Tuhan. Gereja itu adalah kumpulan orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Di mana di dalam kumpulan orang percaya itu berasal dari berbagai macam latar belakang kita. Dari suku mana saja. Dari berbagai macam ekonominya bermacam-macam. Status pendidikannya berbagai macam. Jabatannya berbeda-beda. Jangan sampai ada perbedaan di dalam gereja. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya banyak menemukan orang-orang yang tidak lagi ke gereja. Alasan mereka karena di dalam gereja terjadi perbedaan. Mereka kabur, mereka lari ke saksi Yehova karena mereka di sana diterima apa adanya. Di dalam gereja, kalau mereka lihat, oh ini orang berada, disambut begitu luar biasa. Dan inilah yang dialami oleh wanita Kanaan ini. Karena mereka tidak terhitung. Dia diusir oleh murid-murid. Bahkan bukan hanya itu saja. Yesus diam. Dan sebenarnya ketika Yesus diam itu, Tuhan menguji iman wanita itu. Dan ketika mungkin jawaban doa kita belum terjawab, Tuhan sedang menguji iman kita. Memang di dalam gereja pasti ada namanya ujian. Kita tidak bisa menghindar dari berbagai macam ujian atau cobaan, ya, masalah di dalam gereja Tuhan. Karena memang ada firman Tuhan berkata, besi menajamkan besi dan manusia menajamkan sesamanya. Terkadang Tuhan izinkan kita ketemu dengan orang-orang yang menjengkelkan kita. Terkadang kita tidak diperhatikan. Seolah-olah kita tidak ada artinya bagi mereka. Tetapi itu adalah bagian di mana kita diproses oleh Tuhan. Diuji keimanan kita. Apakah kita tetap setia di tengah-tengah di mana kita tidak dianggap. Wanita ini dia tidak putus asa. Dia terus mendekat, menyembah. Kata menyembah di sini proskuneo. Dia berlutut sampai jidatnya itu menyentuh tanah. Ini bentuk kerendahan hati yang sungguh luar biasa. Terkadang kalau kita sudah ditolak, kita maki-maki. Kita bisa maki pendetanya itu. Bapak Ibu, saya pernah mengikuti ibadah Natal. Waktu itu ada salah satu peserta ibadah Natal itu, dia minta konsumsi. Nah, panitia itu kan sudah punya kupon. Mereka tahu bahwa orang itu sudah ambil bagiannya. Tetapi dia minta lagi. Lalu panitia berkata, tidak bisa lagi Pak. Ini sudah ada kupon. Oh dia marah-marah. Dia sebut, wow itu dia sebut kebun binatang. Hanya masalah konsumsi. Coba bayangkan. Wanita ini didiamkan oleh Yesus. Diusir oleh murid-murid. Tapi dia tidak putus asa. Dia terus mendekat. Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kalau ada masalah, kita jadikan itu sebagai tangga. Kita jadikan sebagai batu untuk kita semakin melompat tinggi, naik level lagi. Bukan sebaliknya. Jangan kita mundur. Amin Bapak Ibu. Mana jempolnya? Amin. Ya. Masalah pasti ada. Nggak mungkin nggak ada masalah, kecuali kalau kita sudah mati. Ya, mati saja nanti kita akan menghadap Tuhan lagi. Karena kita akan dibangkitkan nanti menghadap Tuhan. Ya mati sebentar, tapi habis itu kita akan menghadap Tuhan. Mempertanggungjawabkan apa yang sudah kita lakukan di dunia ini. Entah itu baik ataupun salah, kita akan mempertanggungjawabkan itu di hadapan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, poin yang kedua tadi adalah memiliki iman yang teguh dan
di mana Yesus berkata tidak patut ya diberikan roti ini kepada anjing. Waduh, ini kata-katanya penghinaan luar biasa. Tapi disinilah diuji iman kita. Mungkin kita berkata, wah ini ada apa seperti ini ya? Ya, tapi wanita itu benar Tuhan. Anjing itu pun dia makan dari remah-remah. Wah, ini keren banget ini. Keren banget ini. Istilah anjing ini tradisi Yahudi, di mana orang-orang yang di luar Yahudi ini mereka sebut kafir atau anjing. Ya, istilahnya tidak terhitung. Ya, tidak terhitung. Tapi wanita ini luar biasa. Ini saya yakin wanita-wanita yang ada di ruang Zoom ini adalah memiliki iman yang luar biasa. Amin. Wanita itu doanya dahsyat. Wanita itu wow, pejuang, tidak pernah putus asa. Di ayat yang ke-28, maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Wow. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bila kita memiliki iman seperti yang dimiliki oleh perempuan Kanaan ini, kita mendapatkan penghormatan yang begitu besar dari Tuhan Yesus. Hai ibu, besar imanmu. Di dalam kitab suci, tidak semuanya wanita Yesus berkata, hai ibu. Tidak semuanya. Ini bentuk penghormatan Tuhan Yesus kepada wanita ini. Karena imannya sungguh besar. Sungguh teguh. Meskipun dia didiamkan, dia diusir, dikata-katain seperti anjing. Tapi dia tidak pernah putus asa. Bagaimana dengan kita Bapak Ibu? Ini tantangan buat kita. Saya mencoba merenungi dalam kehidupan ini setelah terjun di dalam pelayanan. Saya bilang begini kepada Tuhan, Tuhan, dulu waktu saya menjadi Kristen biasa-biasa, Kristen yang istilahnya KTP, Kristen tanpa pertobatan, biasa-biasa aja. Saya lakukan dosa biasa-biasa saja, nggak ada masalah. Setelah menjadi hamba Tuhan, sepertinya tantangannya susah. Tantangannya semakin banyak. Di sanalah Tuhan kasih pengertian buat saya. Ingat, engkau sudah dipisahkan dari dunia ini. Tidak lagi hidup seperti dunia ini. Harus berubah, baik cara berpikir. Cara hidupnya harus berubah. Dulu apa aja bisa. Makanya kalau kita perhatikan juga Rasul Paulus. Dulu dia bebas melakukan apa saja. Setelah dia percaya Tuhan, wow, gak mungkin sembarangan. Ya, dan kita perhatikan di mana Paulus setelah dia berkeputusan untuk mengikut Yesus. Saya mencoba terus membaca Alkitab dan memahami perjalanan kehidupan Paulus. Setelah dia berkeputusan percaya kepada Yesus dan menjadi Rasul Yesus, hidupnya penuh dengan penderitaan. Bahkan dia berkata, setiap hari aku diperhadapkan dengan maut. Ini harus kita pahami Bapak Ibu. Mengikut Yesus bukan berarti kita bebas dari masalah. Mengikut Yesus bukan berarti enak-enak atau mengenakan daging ini. Daging ini kita harus matikan Bapak Ibu. Dan kita menghidupi buah roh dalam kehidupan ini. Baru kita berkenan kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Tidak mudah memang. Tidak mudah. Itu sebabnya saya sering juga menegaskan bahwa kalau ada orang Kristen memahami bahwa masuk surga begitu gampang, saya pikir salah. Makanya kalau kita memahami masuk surga itu begitu mudah, begitu gampang, yang terjadi apa? Respon kita biasa-biasa. Respon kita asal-asalan.
ibadah asal-asalan, ke gereja asal-asalan, duduk, hanya duduk. Apalagi main HP di dalam gereja, sibuk main HP. Padahal dari rumah Tuhan aku mau beribadah. Nyampe gereja main HP. Saya biasakan diri saya untuk memberikan tanda pesawat pada saat ibadah. Di rumah pun ketika kami berdoa, baca Alkitab, saya kasih tahu kepada istri saya, ke anak-anak saya, kasih tanda pesawat. Kita belajar untuk mendisiplinkan diri kita. Kita harus memahami bahwa pertemuan dengan Tuhan itu merupakan pertemuan yang begitu indah. Tidak ada lagi pertemuan yang paling indah selain di mana kita bertemu dengan Tuhan, di mana kita bersekutu dengan Tuhan, di mana kita baca Alkitab, di mana kita beribadah. Tidak ada lagi acara yang bisa melebihi di mana kita bersekutu dengan Tuhan. Ini yang harus kita pahami, Bapak Ibu. Itu sebabnya Daud berkata, lebih baik satu hari di rumah Tuhan daripada 1000 hari di tempat yang lain. Mindset ini kita harus miliki. Begitupun para murid-murid setelah mereka mengalami pencurahan Roh Kudus itu, mereka dipenuhi oleh Roh Kudus, dipimpin oleh Roh Kudus, segalanya itu tidak ada artinya, Bapak Ibu. Yesus itu yang paling utama dalam hidup ini. Tujuan hidup ini adalah Yesus, Tuhan Yesus. Bukan berarti tidak perlu bekerja, Bapak Ibu. Kita bekerja, kita berusaha, kita belajar. Ya, betul. Tapi harus semuanya itu berpusat kepada Yesus. Bukan untuk diri kita. Harus semuanya kepada Tuhan Yesus. Kalau ini sudah meleset, lebih baik kita harus cepat-cepat sadar. Orang yang percaya kepada Tuhan bukan berarti tidak bisa berdosa. Bisa saja jatuh dalam dosa, tapi tidak hidup di dalam dosa. Orang yang sudah sungguh-sungguh mengalami kasih karunia Tuhan, bisa saja dia salah, tapi dia cepat sadar. Setelah dia sadar, dia berubah, dia bertobat. Tuhan, ampuni saya. Dia minta pengampunan dari Tuhan. Dia minta kekuatan dari Tuhan, bukan sebaliknya. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, perempuan ini tetap rendah hati dan percaya kepada Tuhan Yesus meskipun dia disamakan dengan anjing. Wow. Ini kalau kita dengar baik-baik Bapak Ibu. Kata-kata anjing ini kan kata-kata yang kotor ya. Itu sangat tidak mengenakan. Tetapi kalau Tuhan pun mengata-ngatai kita seperti itu, apalah daya kita? Bukankah Tuhan yang menciptakan kita? Tidak masalah. Tidak masalah. Ya. Waktu saya pelayanan bersama istri, hari itu buru-buru. Lalu saya klakson, di depan saya itu ibu-ibu. Dia katain saya, monyet kau. Buat saya, ya udah gak apa-apa. Waktu itu pas mau melayani. Coba kalau seandainya belum bertobat, belum memahami firman Tuhan, bisa saja kita balas-balasan. Ketika dia bilang monyet, mungkin juga saya bilang, anjing kau. Tapi tidak boleh lagi kita berkata demikian karena kita sudah mengalami perubahan dalam hidup ini. Yang percaya katakan amin. 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 Harus berubah. Itu yang Tuhan mau. Tidak cukup menjadi orang Kristen. Harus ada perubahan. Saya terlalu yakin orang Kristen yang tidak mengalami pertobatan sungguh-sungguh tidak akan mengalami keselamatan. Karena Tuhan mau supaya kita berubah hari ke hari sehingga kita menjadi sempurna sama seperti Kristus, serupa segambar dengan Kristus. Itulah tujuannya. Amen. Makanya Paulus berkata, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik ini. Aku telah memelihara imanku. Tidak apa-apa kita dimaki-maki, tidak apa-apa kita diremehkan, tidak apa-apa. Itu ujian buat kita, nggak apa-apa. Yesus pernah dimaki-maki, Yesus pernah dicaci maki, Yesus pernah diludahi, ditendang. Apakah Yesus membalas? Tidak. Tidak. Dia tetap sabar, bahkan mendoakan orang-orang yang mengkhianatinya, mengampuni. Jadi Bapak Ibu jangan pernah kita menyimpan kesalahan orang lain. Kita harus belajar untuk melepaskan pengampunan.
Oleh karena itu jadilah orang Kristen yang teguh iman, tetap percaya, tetap rendah hati, dan tetap setia. Meskipun sering mengalami persoalan dan doa belum dijawab sampai saat ini. Amin. Apa yang menjadi pergumulan kita saat ini? Belum terjawab. Tidak apa-apa, jangan pernah berhenti. Ada 3 respon Tuhan di dalam menjawab doa kita. Yang pertama, ya. Kedua, tunggu. Ini yang dialami oleh wanita ini. Tuhan Yesus seolah-olah berkata, tunggu dulu. Sabar dulu. Dan ketiga adalah tidak. Tidak ini berarti tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Lalu apa yang menjadi dampak dari sikap wanita Kanaan ini? Hasilnya pertama, dia mendapat pujian dari Tuhan. Hai ibu, besar imanmu. Pujian yang paling ideal adalah dari Tuhan. Kalau saat ini kita dianggap remeh oleh orang, kamu bukan siapa-siapa. Kamu mah pelayanannya cuma begitu-begitu aja, jadi aser. Tidak apa-apa Bapak Ibu, saya sudah ngomong begini. Bukan soal posisi jabatan di dalam melayani. Murid-murid sempat berdebat. Mereka bertanya kepada Tuhan Yesus, siapa nanti yang terbesar di surga? Tuhan Yesus berkata, hei, jangan sesat kamu. Yang besar itu yang menjadi pelayan di antaramu. Engkau menjadi anak kecil. Anak kecil itu bagaimana sih? Ya, mau diatur. Itu anak kecil. Kalau sudah menjadi pendeta besar kadang-kadang susah diatur. Ya, merasa diri lebih senior. Tapi Tuhan ajarkan kita. Bahkan saya tekankan, lebih baik seorang pembersih gereja, tapi hatinya tulus, hatinya sungguh-sungguh rendah hati mengasihi Tuhan dan sesama. Lebih berarti, lebih berkenan di hadapan Tuhan dibanding seorang pengkhotbah hanya pintar bicara firman Tuhan, tapi tidak peduli kepada orang lain. Kadang-kadang bawahannya udah disuruh-suruh melayani saja, tapi bawahannya tidak diperhatikan. Ada jemaat yang sakit dibiarin, kecuali kalau orang kaya yang sakit langsung dibesuk. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sekali lagi, berkenan atau tidak berkenan bukan soal gelar, bukan soal posisi atau jabatan, kekayaan kita di dunia ini, tapi perkenanan Tuhan. Hati kita ini benar enggak? Ya, dan terakhir tadi adalah pujian yang Tuhan kasih kepada wanita itu, yaitu anaknya mengalami kesembuhan. Bagi saya kesembuhan rohani lebih berarti dibanding kesembuhan jasmani. Ada begitu banyak orang mengalami kesembuhan jasmani, tapi rohaninya masih sakit. Biasanya kalau rohaninya sakit itu sombong, cepat tersinggung, iri hati, dan lain sebagainya. Dan close statement buat kita. Mari kita baca secara bersama-sama Bapak Ibu ya. Boleh dibuka mic-nya. Close statement. 1, 2, 3. Milikilah iman yang teguh dan tahan uji dalam menghadapi segala persoalan. Karena hanya iman yang teguh kita mengalami pertolongan Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Slide terakhir buat kita. Biarlah firman ini menjadi kekuatan buat kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Tetap semangat. Haleluya. Immanuel. Kiranya Allah Bapa memberkati kita, meneguhkan iman kita meskipun banyak tantangan. Sekali lagi, selagi masih ada nafas ini di dunia ini, masalah tidak akan lari dari hadapan kita. Bahkan semakin kita pengen lebih baik, masalah semakin mengikuti kita. Tetapi kalau kita sungguh-sungguh di dalam Tuhan, responnya berbeda. Dia akan berkata, masalah itu adalah berkat buat saya. Itu karena dia percaya Yesus lebih besar daripada masalah kita. Dan kuasa Yesus itu lebih besar kuasanya daripada kuasa iblis ini. Itu iman yang teguh di dalam Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.
Saya serahkan kepada Bapak Pendeta. Atau kita doa dulu Pak. Ya. Oke. Kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur pada saat ini. Kami sudah mendengarkan firman-Mu. Iman yang mengalami pertolongan dari Tuhan. Kami belajar dari seorang wanita Kanaan yang sungguh-sungguh percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Meskipun dia didiamkan, diusir, bahkan dikata-katain, diremehkan, dia tetap percaya kepada Tuhan. Dan dia juga memiliki iman yang teguh. Dan akhirnya Tuhan, dia mengalami jawaban Tuhan. Bahkan ada sebuah penghormatan yang Tuhan berikan kepada dia. Dan juga mengalami kesembuhan di mana anaknya dipulihkan. Terima kasih Bapa di surga, mampukan kami. Meskipun banyak tantangan, banyak masalah. Tetapi kami percaya Tuhan itu lebih berkuasa di atas segala-galanya. Haleluya. Amin. Silakan Pak. Terima kasih teman-teman. Terima kasih untuk hambanya. Semua diberkati ya. Amin ya. Ya, kita ini harus memiliki iman, tetap percaya kepada Tuhan sekalipun banyak masalah ya dalam hidup ya. Siapa yang sudah tidak ada masalah dalam hidup? Semua pasti masih ada ya. Masih ada, walaupun sedikit tetap ada masalah. Ya, yang sudah tidak ada masalah itu sudah pulang ke rumah Bapa di surga. Amin. Ya, kita harus memiliki iman yang teguh, iman yang sebiji sesawi aja dapat memindahkan gunung. Apa itu gunung? Masalah kita, problem hidup kita. Ya, jadi jangan setengah punya iman. Ya, harus utuh iman kita, harus teguh, berdiri. Ya, sekalipun badai menerpa. Sekalipun masalah datang bertubi-tubi. Amin. Ya, saya percaya hamba Tuhan nggak ada yang nggak punya masalah. Semua pasti punya masalah. Amin. Ya, bahkan hamba Tuhan banyak masalahnya. Ya, masalah mengembalakannya. Ya, kita sudah menggembalakan seperti apa kita habis-habisan. Ya, tapi tetap aja kita masih ada kekurangan. Ya, ada rasanya yang kita gembalakan itu ya masih pada tidak bisa nurut ya, tidak bisa mematuhi ya, itu wajar ya. Karena di dalam hidup itu kalau nggak ada masalah seperti itu, kita nggak bisa dibentuk sama Tuhan. Amin ya, miliki iman yang teguh, ya iman yang percaya kepada Tuhan. Karena ingat Immanuel ya, Tuhan Yesus itu tetap berserta kita seumur hidup kita. Amin. Terima kasih untuk hambanya. Pendeta Basatullah, kiranya Tuhan pakai terus menjadi hamba yang setia, yang melayani Tuhan Yesus lebih sungguh, dan banyak jiwa-jiwa dimenangkan, menjadi berkat untuk kemuliaan nama Tuhan. Hari Sabtu dan Minggu kita akan berlibur, kita akan kembali di hari Senin ya, di hari Senin yang melayani multimedia kita ya, Bapak Septianus Siregar yang akan membawakan sharing firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Silakan doa syafaat dengan siapa? Mungkin Opung Brahmana Sembiring ya. Silakan Opung. Baik Pak, mari kita satu dalam doa. Bapa kami di sorga, kami sangat bangga Tuhan atas kasih dan anugerah-Mu, kemurahan pemeliharaan Tuhan, penyertaan Tuhan. Kalau hingga pada saat ini kami ada, sebagaimana ada pandang jalan hidup kami, Tuhan telah menjaga lindung kami dapat menikmati kasih setiamu, kemurahan-Mu, berkat-Mu pada kami. Tuhan, kami tahu bukan dengan kekuatan dan kepintaran kami, tetapi ini karena anugerah-Mu yang besar kepada kami, pertolongan-Mu, Roh Kudus-Mu senantiasa menyertai membimbing kami. Terima kasih Bapa Surga, pada malam hari ini kami dapat bersekutu memuji nyembah Engkau, kami dapat mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Mu, Bapak Pendeta Bas Tuhan. Terima kasih, teguhkan materi firman-Mu tanah hati kami, dan biarlah hidup kami senantiasa Tuhan mempunyai iman yang murni, iman teguh yang kokoh, yang tangguh, yang tidak goyah apapun yang kami hadapi dalam kehidupan ini. Banyak hal yang kami harus jalani kehidupan ini, tapi beserta Yesus kami dapat menanggung segala perkara yang sudah memberikan kekuatan bagi kami. Memberkati kami semua, memberkati hamba-Mu Pak Pemingguan, memberkati keluarga dan pelayannya, memberkati Bapak Hendra, berkati
kesehatannya, juga pengurus family ministry Tuhan Kau berkati, dan bahkan kami yang hadir pada malam hari ini, apa yang kami hadapi, pergumulan, permasalahan, rumah tangga, apapun Tuhan, pelayanan dan usaha kami semuanya kami percaya, penyertaan Tuhan, asalkan saja kami berseru kepadamu, asalkan kami saja Tuhan memberikan waktu kesempatan kepada Tuhan, karena kami tahu bahwa satu hari lebih baik ditemu rumah Tuhan daripada 1000 hari di tempat yang lain. Terima kasih Bapa Surga, Engkau mengingatkan, meneguhkan kami, Engkau memberkati kami, memberkati Ibu Grace, memberkati Ibu Vera Purba yang sudah kembali dari Medan, tiba di Jakarta, Kalimantan dengan selamat. Juga hambamu Bapak Hari Ropian, Bapak Anpal, Biona, juga Ibu Cindy di Australia, juga Bapak Ibu Florence, juga Ibu Lili dan keluarga semuanya, juga Bapak Redmi Nors dan juga Bapak Starjo, Bapak Tiarma, dan juga Tuhan kami dan yang lainnya mungkin yang belum dapat kami sebut. Tetapi Tuhan, apapun yang kami hadapi, Tuhan sudah memberkati kami pada sore dan malam hari ini dengan firman Tuhan. Diingatkan, diteguhkan, dan juga iman kami tetap kepada Tuhan. Apapun yang kami hadapi, permasalahan apapun, banyak hal ujian, tantangan yang kami hadapi Bapa, tapi kami sungguh bangga mempunyai Allah seperti Engkau yang peduli, dan juga Tuhan berjanji kepada kami bahwa Tuhan akan menyertai kami sampai kesudahan alam Bapa. Terima kasih Tuhan, jadikan kami semua menjadi orang kepercayaan Tuhan, jadikan kami jadi berkat dan saluran berkat, dan biar kami dapat Tuhan menggenapi Tuhan rencana-Mu yang indah dalam kehidupan kami, dan kami mendapatkan kekuatan baru hari lepas hari. Memberkati juga anak-anak Tuhan, hamba Tuhan yang lainnya, dimanapun mereka berada, mungkin mereka sebagai nabi gembala, mungkin mereka sebagai rasul, mungkin mereka sebagai penginjil dan juga guru, apapun dipercayakan, Tuhan percayakan tugas dan tanggung jawab yang Tuhan berikan bagi orang-orang anak-anak ketebusan, orang-orang percaya. Tuhan menolong, memberkati mereka, mungkin di pedalaman sana melayani dalam permasalahan keadaan yang begitu sukar, tetapi apapun itu Tuhan, kami tahu iman mereka juga kokoh, kuat, karena Tuhan sudah mengasihi mereka, dan mereka mengasihi Tuhan dan mengasihi jiwa-jiwa yang belum menerima keselamatan. Sebab itu semua hamba-Hamba-Mu dimanapun berada, khususnya dalam kesulitan mereka, di kota, di desa, dimanapun Tuhan, dalam pergumulan mereka, Engkau nyatakan kasih-Mu, dan Engkau memberkati mereka semua. Dan bahkan kalau ada Tuhan, hamba Tuhan dan juga keluarga kami, kalau ada permasalahan, kalau ada sakit penyakit, Engkau sembuhkan. Kalau ada yang harus Tuhan kami hadapi, tetapi bersama Tuhan dan pemberian Tuhan, kami dapat lewati semuanya Bapa. Sebab itu kami bersyukur padamu, buat kasih setiamu, kemurahan kepada kami, dan masa depan anak cucu mantu kami percaya, anak cucu mantu kami masa depan yang penuh harapan, dan kami juga senantiasa sepanjang jalan hidup kami dan sisa umur hidup kami, Tuhan, biarlah Kau Tuhan memberkati kami, berikan kepercayaan bagi kami untuk senantiasa memberikan pelayanan kami dengan sungguh-sungguh dan iman yang teguh, sehingga Tuhan datang kali kedua kami tetap setia kepada Tuhan. Terima kasih Bapak Surga, memberkati juga kondisi bangsa kami, ekonomi, apapun yang dihadapi, keamanan semua Tuhan, Kau melawat bangsa kami. Kau juga memberikan hati yang takut kepada Tuhan oleh pemimpin bangsa kami, mulai presiden, wakil presiden, semua jajarannya. Berikan hati mereka takut akan Tuhan, sehingga mereka melaksanakan tugas tanggung jawab dan memikirkan untuk kesejahteraan bangsa ini. Tidak mementingkan kepentingan golongan atau pribadi, tetapi mementingkan seluruh Indonesia, sehingga Indonesia Tuhan nyatakan kasih-Mu. Terima kasih Bapak Surga Tuhan. Mari Tuhan sertai kami, dan bahkan sepanjang malam ini kami minta pemberian perlindungan berserta dengan keluarga kami, di mana kami merebahkan tubuh, mungkin kami istirahat atau ada tugas dan pekerjaan kami yang lainnya. Kami tetap minta pemeliharaan Tuhan dan penyertaan Tuhan bagi kami. Sebab itu Tuhan, hati kami senantiasa bersyukur buat kasih setia Tuhan berkat-Mu. Kami kembalikan pujian, syukur, hormat kami bagi-Mu Bapa.
Di dalam berkat nama Yesus Tuhan Juru Selamat kekasih jiwa kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Pak Komingguan. Kita terima berkat yang datangnya dari Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus adalah kekuatan dan perisaiku. Hanya kepadamulah saja hatiku semua percaya. Tuhan Yesus memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepada kita semua yang hadir. Bapak Ibu diberinya damai sejahtera. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kesehatan Bapak, Ibu, anak, mantu. Semua dalam perlindungan Tuhan Yesus yang sempurna. Dan apapun yang dilakukan tangan kami khususnya di dalam bekerja, selalu dibuatnya berhasil dan beruntung. Terlebih lagi di dalam melayani pekerjaan Tuhan, selalu menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Perkenanan Tuhan Yesus selalu ada. Hati Tuhan Yesus disenangkan oleh pelayanan Bapak Ibu. Nama Tuhan Yesus ditinggikan, dipermuliakan, dan diagungkan. Sampai Tuhan Yesus datang di awan-awan yang permai, menjemput kita semua orang percaya yang sudah terima berkat dari Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.